Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4 sekolah dasar, bab 3, lihat sekitar, part 1. Materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran: dengan mempelajari bab 3 ini, kalian diharapkan dapat menulis teks dengan struktur argumentasi, mengenal pemakaian awalan ber serta menggunakannya, menyampaikan petunjuk arah, dan menuliskan teks dengan struktur deskripsi. Baiklah anak-anak, sekarang siap-siap belajar ya. Di jalan raya, di terminal, di pasar, atau di tempat-tempat lainnya, kalian mungkin pernah melihat tanda atau lambang sebagai petunjuk. Ada tanda tempat pembuangan sampah, ada tanda tempat menyeberang, dan lainnya. Tanda atau lambang seperti itu disebut rambu-rambu. Semua orang harus memahami dan menaati rambu-rambu supaya semua berjalan dengan tertib demi kebaikan bersama. Gambar-gambar di bawah ini disebut rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas bisa berupa lambang, huruf, angka, atau kalimat. Gunanya untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Pernahkah kalian melihatnya? Perhatikan rambu-rambu yang ditunjukkan guru. Perhatikan warna dan bentuknya. Apa yang sama? Yang sama ada 2 rambu berbentuk lingkaran dan 2 rambu berbentuk persegi panjang. Apa yang berbeda? Pada rambu-rambu tersebut ada yang berbeda bentuk dan warnanya. Ada yang berbentuk belah ketupat, persegi panjang, dan lingkaran. Untuk warnanya, ada yang berwarna dasar kuning, putih, biru, dan hijau. Dapatkah kalian menduga artinya? Untuk rambu yang pertama, ini adalah persimpangan ganda kanan dan kiri. Rambu selanjutnya, larangan masuk bagi kendaraan roda 4. Rambu selanjutnya adalah petunjuk tempat menyeberang pejalan kaki. Rambu selanjutnya, informasi arah menuju kota Bekasi dan Bogor. Dan rambu yang selanjutnya adalah batas akhir larangan kecepatan maksimal 50 km per jam. Sekarang kita lanjut mengenai arti warna dasar rambu-rambu lalu lintas. Biru, berbentuk persegi berwarna dasar biru, lambang, huruf, atau angka, dan kata-kata putih. Rambu ini berisi perintah wajib bagi pengguna jalan atau penunjuk lokasi. Misalnya, petunjuk tempat menyeberang untuk pejalan kaki atau tempat membuang sampah. Contohnya sebagai berikut. Merah, warna dasar putih dengan lingkaran merah. Huruf atau angka berwarna hitam. Rambu ini bersifat larangan. Misalnya, dilarang parkir, dilarang berbelok ke kiri, dilarang masuk, dilarang berkecepatan tertentu, atau larangan lainnya. Nah, contoh rambu lalu lintas ini adalah dilarang berbelok ke kiri. Kuning, berbentuk ketupat, warna dasar kuning dengan lambang, tulisan, atau gambar berwarna hitam. Rambu ini bersifat peringatan. Misalnya, peringatan akan jalan yang licin, adanya tanjakan yang terjal, banyak anak-anak menyeberang, atau peringatan lainnya.
Contoh rambu lalu lintas ini adalah jalanan licin, jadi diperingatkan untuk berhati-hati. Hijau, berbentuk persegi panjang, berwarna dasar hijau, garis tepi putih, lambang putih, huruf atau angka putih. Rambu ini berisi informasi, misalnya informasi arah, jurusan, atau lokasi fasilitas umum. Contoh rambu berikut ini adalah informasi arah kantor Lurah Pancoran. Putih biasanya berbentuk bulat dengan dasar berwarna putih, tulisan putih bergaris luar hitam. Rambu ini menandai berakhirnya satu atau semua larangan. Misalnya, larangan melebihi kecepatan maksimum. Contoh rambu lalu lintas berikut ini adalah akhir larangan kecepatan maksimal 80 km per jam. Lanjut kegiatan membaca anak-anak. Bacalah cerita di bawah ini bersama teman kalian. Judul Awas. Rudi berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu kelas. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depannya kosong. Ah, aman, pikir Rudi. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, tet, bunyi klakson memekakkan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudi sangat terkejut, tetapi ia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Untunglah pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. "Kamu tidak apa-apa?" seorang ibu bertanya kepada Rudi. "Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau, berarti di sini masih merah," kata pengendara sepeda motor dengan kesal. "Itu berbahaya." Rudi hanya bisa berkata, "Maaf bang." Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. "Sudah sabar, yang penting tidak ada yang terluka," kata ibu itu menengahi. "Kalian tidak pakai helm, itu juga berbahaya." "Hati-hati ya nak," pesan ibu itu. Lanjut jelajah kata. Perhatikan kata-kata yang disorot kuning pada cerita Awas di atas. Tahukah kalian artinya? Agar kalian lebih paham, lengkapilah kalimat di bawah ini dengan kata-kata yang sesuai. Kata-kata yang disorot kuning antara lain sigap, helm, mengayuh, klakson, lampu lalu lintas, dan mengerem. Soal nomor 1, Rudi membunyikan bel sepedanya. Bang Tanto membunyikan klakson sepeda motornya. 2. Nelayan mendayung sampan. Rudi mengayuh sepeda. 3. Ayo bergeraklah dengan sigap, jangan bermalas-malasan. 4. Rudi mengerem sepedanya supaya berhenti. 5. Helm dipakai untuk melindungi kepala. 6. Jika lampu lalu lintas menyala merah, berarti kendaraan harus berhenti. Sekarang kita cari artinya ya. Menurut KBBI, helm berarti topi pelindung kepala yang dibuat dari bahan yang tahan benturan. Klakson artinya alat berupa trompet yang dibunyikan dengan listrik pada mobil atau kendaraan bermotor lain.
digunakan sebagai tanda peringatan akan keberadaan kendaraan tersebut. Lampu lalu lintas artinya lampu berwarna merah, kuning, dan hijau yang dipasang di perempatan atau persimpangan jalan untuk mengatur lalu lintas. Selanjutnya, mengayuh. Kata dasar kayuh artinya mendayung, naik sepeda, mengendarai sepeda. Kata selanjutnya adalah mengerem. Kata dasar rem artinya menggunakan rem supaya berhenti, menahan, mengekang. Kata selanjutnya adalah sigap, artinya tangkas, cepat dan kuat, penuh semangat dan meyakinkan. Kegiatan berdiskusi. Diskusikanlah kembali cerita Awas bersama teman dan guru. Kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sebagai bahan diskusi. Sampaikan jawaban kalian setelah dipersilakan guru. 1. Di mana Rudi berada? Rudi sedang berada di jalan raya hendak menuju ke sekolah. 2. Mengapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudi? Karena Rudi mencoba menerobos lampu lalu lintas, padahal lampu lalu lintas tersebut masih berwarna merah. 3. Mengapa Rudi memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau? Karena Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas berubah menjadi warna hijau. Kemudian, jalanan di depannya terlihat kosong sehingga dia memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau. 4. Menurut kalian, bagaimana perasaan Rudi? Rudi merasa terkejut dan takut sebab akibat ulah dirinya, Rudi hampir menyelakakan diri sendiri dan orang lain. 5. Jika kalian menjadi Rudi, apa yang kalian lakukan? Tidak akan menerobos lampu lalu lintas dan akan mematuhi peraturan lalu lintas. 6. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu? Ceritakanlah. Nah, jawabannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing siswa ya.